Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Yang terhormat Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Dr. Hajawina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Kartika Pratiwi Putri, SEMAK, CTP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Yang terhormat Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku dosen pembimbing. Saya Manda Putri Sasabila dengan NPM 41224231202008, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai atau PKP IB Maslahah bagi Pegawai Lembaga Pemerintah Indonesia atau LPI pada PT Bank Jabar Banten Syariah KCP Cimahi. Topik pembahasan pada kali ini yang pertama adalah latar belakang, kedua kajian pustaka, ketiga profil organisasi dan aktivitas magang, keempat pembahasan, kelima kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada refleksi diri. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah pembiayaan kesejahteraan pegawai atau PKP. Produk ini diperuntukkan bagi pegawai lembaga pemerintahan Indonesia yang berpenghasilan tetap dan dinilai memiliki risiko keuangan yang rendah. Namun, pemahaman masyarakat terhadap akad murabahah dalam produk ini masih terbatas, sehingga menimbulkan anggapan yang keliru bahwa praktik perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional. Pembahasan yang kedua ada kajian pustaka. Murabahah merupakan akad jual beli dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli yang dalam perbankan syariah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Salah satu produk yang menggunakan akad ini adalah pembiayaan kesejahteraan pegawai atau PKP yang diperuntukkan bagi pegawai instansi pemerintah atau lembaga berpendapatan tetap dan baru dapat diajukan apabila ada kerjasama antara instansi tersebut dengan pihak bank. Lembaga Pemerintahan Indonesia atau LPI yang terdiri dari kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemerintah daerah yang jenis pegawainya meliputi ASN, PNS, CPNS, dinilai memiliki profil risiko yang rendah. Dalam proses pengajuan PKP di BJB Syariah, pegawai diharuskan melampirkan surat keputusan atau SK kepegawaian sebagai jaminan. Penilaian kelayakan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip 5C, yaitu karakter, kapital, capacity, collateral, dan condition of economy. Pembahasan yang ketiga, saya akan membahas tentang profil organisasi dan aktivitas magang. Bank BJB Syariah berawal dari unit syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang berdiri sejak 20 Mei 2000. Melalui restrukturisasi, bank ini resmi menjadi Bank Umum Syariah pada 15 Januari 2010 dan mulai beroperasi pada 6 Mei 2010. Berdasarkan izin dari Bank Indonesia, BJB Syariah hadir untuk mempercepat pertumbuhan bisnis syariah. Saat ini, Bank Syariah memiliki jaringan luas di Jawa Barat, Banten, dan Jakarta untuk mendukung layanan keuangan syariah. Visi pada Bank BJB Syariah yaitu menjadi bank syariah pilihan utama yang inovatif dan berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan misi pada Bank BJB Syariah yaitu yang pertama, meningkatkan akses keuangan yang amanah berbasis layanan digital. Yang kedua, membangun inovasi dalam produk dan layanan keuangan.
Yang ketiga, mendukung laju perekonomian daerah dan berpartisipasi aktif dalam membangun ekosistem syariah. Yang keempat, mengimplementasikan praktik bisnis dengan prinsip tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Yang terakhir, mengembangkan sumber daya insani yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Selama magang di Bank BJB Syariah, aktivitas magang yang saya lakukan, yang pertama itu ada menginput data formulir permohonan debitur, yang kedua ada mendokumentasikan pelaksanaan akad murabahah PKP, yang ketiga pemindaian dokumen akad murabahah PKP, yang keempat memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen akad murabahah PKP. Kelima, menginput data dan mengupload dokumen asuransi jiwa nasabah. Keenam, menginput data fee-based notaris. Ketujuh, menginput data monitoring pekerjaan notaris. Kedelapan, menginput data laporan Notes Audit Slick segmen pelaporan A01 dan D01. Kesembilan, menginput data bulanan nasabah ke aplikasi Obox. Dan yang terakhir, fotokopi dokumen nasabah pada proses akad murabahah PKP. Selanjutnya yang keempat ada pembahasan. Terdapat 5 ketentuan dan peraturan standar, yaitu yang pertama, Fatwa nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah adalah akad jual beli dengan harga pokok dan margin yang disepakati. Yang kedua, Fatwa nomor 13 tahun 2000 mengatur uang muka atau urbun yang dapat digunakan menutupi kerugian jika transaksi batal. Yang ketiga, Fatwa nomor 16 tahun 2000 menyatakan bahwa diskon pasca akad adalah hak bank, bukan nasabah. Yang keempat, Fatwa nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang menunda pembayaran. Yang kelima, Fatwa nomor 43 tahun 2004 tentang ganti rugi atau takwid. Yang terakhir, PBI nomor 10 tahun 2008 mengatur kewajiban pelaporan data debitur melalui SID guna meningkatkan transparansi dan pengawasan risiko kredit. Rukun pada murabahah. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga barang yang diperjualbelikan, yang keempat harga barang, dan yang terakhir adalah pernyataan serah terima. Syarat-syarat pada murabahah. Yang pertama, pihak yang berakad cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. Ketiga, harga barang harus dinyatakan secara transparan dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Yang keempat, pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. Pada tabel ketentuan struktur pembiayaan, instansi LPI dengan status pegawai ASN atau PNS, plafon pembiayaan pola pertama yaitu maksimum sesuai dengan ITIR yang berlaku. Sedangkan pada pola kedua, di mana gaji yang diterima oleh nasabah langsung masuk ke dalam Bank BJB, yaitu sebesar 500 juta. Sedangkan pada pola kedua non BJB sebesar 300 juta. Maksimum ITIR pada pola pertama 80% THP, sedangkan pada pola kedua 75% THP. Dengan jangka waktu pola pertama dan pola kedua sampai dengan 15 tahun. Sedangkan pada status pegawai CPNS, plafon pembiayaan pada pola pertama yaitu maksimum sesuai dengan ITIR yang berlaku. Sedangkan pada pola kedua BJB sebesar 150 juta dan pola 2 non BJB sebesar 50 juta. Maksimum ITIR pada pola 1 dan pola kedua 75% THP dengan jangka waktu pola 1 dan pola kedua sampai dengan 10 tahun. Dokumen-dokumen umum persyaratan PKP yaitu yang pertama ada asli surat rekomendasi dari perusahaan bahwa pegawai dapat diberikan pembiayaan termasuk kemampuan pembayaran angsuran. Yang kedua, asli surat keterangan gaji yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Yang ketiga,
kopi slip gaji atau ledger gaji yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Yang keempat, kopi ledger tunjangan yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang bagi yang THP-nya memperhitungkan tunjangan. Yang kelima, kopi kartu keluarga yang berlaku. Yang keenam, kopi KTP pemohon dan suami atau istri yang masih berlaku. Yang ketujuh, kopi NPWP. Kedelapan, kopi surat nikah atau akta cerai atau surat kematian. Kesembilan, mempunyai rekening di Bank BJB Syariah. 10. Asli surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan bendaharawan gaji tempat pegawai bekerja. 11. Pas foto terbaru pemohon dan suami atau istri masing-masing 1 lembar. Prosedur Memorandum of Understanding atau MOU. Dimulai dari unit bisnis mengumpulkan dokumen dan informasi dari instansi, kemudian mengajukan permohonan verifikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK kepada bagian APBL. Lalu APBL melakukan verifikasi SLIK dan apabila verifikasi data dinyatakan lulus, APBL mengembalikan hasil verifikasi SLIK kepada bagian unit bisnis. Selanjutnya, unit bisnis menuangkan seluruh informasi internal dan eksternal ke dalam Nota Analisis Pembiayaan atau NAP PKP. NAP PKP beserta seluruh dokumen akan diperoleh ke berkas kerjasama dan berkas kerjasama akan diserahkan kepada akun officer untuk dilakukan review. Apabila akun officer telah menganalisis berkas kerjasama, langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan hasil analisis kepada komite pembiayaan. Apabila telah disetujui oleh bagian unit bisnis, berkas kerjasama beserta seluruh dokumen akan diserahkan kepada APBL untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kepatuhan berkas. Lalu APBL melakukan pengecekan file kerjasama. Apabila hasil pengecekan belum lengkap, dokumen dikembalikan ke bagian tata usaha dan dilengkapi terlebih dahulu oleh lembaga atau instansi atau perusahaan. Apabila dokumen sudah lengkap, APBL meminta bagian unit bisnis untuk membuat surat penawaran. Bagian unit bisnis membuat surat penawaran dan menyampaikan kepada lembaga atau instansi atau perusahaan yang bersedia bekerja sama sesuai dengan petunjuk APBL. Apabila lembaga atau instansi atau perusahaan telah menandatangani surat penawaran, maka proses pembuatan surat penawaran akan dilanjutkan. Selanjutnya, unit bisnis akan meminta kajian bagian ilegal atas surat penawaran. Apabila surat penawaran telah dikaji, maka bagian unit bisnis akan menandatangani surat penawaran. Semua dokumen pembiayaan kemudian disimpan sesuai dengan jumlah yang digunakan oleh pengguna. Jika jumlah yang tersisa tersedia, pembiayaan diberikan. Tetapi jika jumlahnya tidak tersedia, pengajuan untuk jumlah tambahan diajukan kembali seperti pada proses awal. Mekanisme pelaksanaan PKP dimulai dari calon nasabah mengisi formulir pengajuan dan menyerahkannya ke bank atau akun officer beserta dokumen yang diperlukan. Setelah nasabah mengambil dokumen, AO menyerahkannya kepada supervisor. Supervisor kemudian menyerahkan dokumen tersebut ke bagian administrasi dan hukum atau APBL untuk pembiayaan komersial guna memeriksa kelengkapan dokumen. Jika kelengkapan dokumen lengkap, bagian APBL menyerahkan kembali dokumen tersebut ke bagian AO untuk diselidiki. Selanjutnya, penyelidikan dilakukan, biasanya dalam waktu 2 hari setelah administrasi selesai. Setelah investigasi selesai, bagian AO akan menganalisis data yang diperoleh sebelum dan sesudah investigasi sesuai prinsip 5C dan menyusun laporan analisis. Setelah analisis selesai, hasil analisis akan didiskusikan dengan kepala cabang untuk menentukan apakah usaha atau kebutuhan nasabah layak untuk dibiayai oleh bank. Jika hasilnya layak, akan diterbitkan surat persetujuan pembiayaan atau SP3. Selanjutnya, AO menyerahkan dokumen yang telah dianalisis ke bagian back office untuk dibuatkan akad.
Jika nasabah menyetujui SP3 yang diterbitkan bank, langkah selanjutnya adalah menandatangani perjanjian murabahah yang akan dilaksanakan oleh bagian back office. Setelah perjanjian selesai, nasabah dapat mencairkan dana pembiayaan di bagian teller. Selama pelaksanaan magang di PT Bank BJB Syariah KCP Cimahi, saya mengalami hambatan dalam memahami aliran dokumen dan istilah teknis pada tahapan pembiayaan murabahah, terutama dalam pengelolaan dokumen pembiayaan kesejahteraan pegawai atau PKP. Karena keterbatasan pengetahuan awal dan belum tersedianya pedoman teknis tertulis secara rinci. Selanjutnya, yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai atau PKP IB Maslahah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan prosedur yang berlaku. Mekanisme pelaksanaan mulai dari penandatanganan MOU, pengajuan permohonan oleh pegawai, analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C, hingga pencairan dana dilakukan secara sistematis. Namun demikian, saya menemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman terhadap alur dokumen dan istilah teknis di awal magang. Akan tetapi, hal tersebut menjadi pengalaman yang berharga dalam meningkatkan kompetensi praktik secara langsung dalam sistem administrasi pembiayaan syariah. Saran untuk Bank BJB Syariah agar memberikan orientasi yang lebih menyeluruh kepada peserta magang di awal masa kerja, terutama mengenai istilah-istilah teknis, proses administrasi keuangan, dan aplikasi yang digunakan. Lalu, untuk program studi, diharapkan mempersiapkan mahasiswa secara teknis, memperluas kerjasama dengan instansi, dan memperjelas timeline magang agar kegiatan berjalan lancar dan terarah. Selanjutnya, yang keenam, ada refleksi diri. Berdasarkan pengalaman magang di PT Bank BJB Syariah KCP Cimahi, saya menyadari pentingnya bekal ilmu akuntansi dan pengelolaan data keuangan yang diperoleh selama perkuliahan. Meskipun keterbatasan pengetahuan tentang perbankan syariah dan akad-akad syariah menjadi tantangan awal, magang telah membantu saya mengembangkan soft skills seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, serta kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja yang profesional. Selain itu, saya memperoleh pemahaman tentang alur dokumen pembiayaan dan penggunaan sistem digital internal bank. Kekurangan dalam komunikasi aktif dan pemahaman konsep pembiayaan syariah menjadi catatan penting yang mendorong saya untuk memperluas wawasan melalui literatur, pelatihan, dan pengalaman. Saya juga semakin termotivasi untuk berkarir di bidang keuangan, baik syariah maupun konvensional, serta merencanakan studi lanjutan untuk memperkuat kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan. Sekian presentasi magang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.